Bahkan yang ke luar negeri juga ada coach. Di luar negeri? Dia minta jadi distributor kita. Bahkan coach tahu nggak kambing bandot itu dipakai loh coach. Apanya? Aromanya. Baunya? Iya. Bahkan sampai kayak dia mau bantuin kita untuk buka di Amerika. Belum ada pasarnya. Saya yang bikinin pasarnya. Gemas Suara. Iya, coach. Radio Kebanggaan Indonesia. Namanya Gemas Suara kayak nama stasiun radio. Tapi apa kabar? Sehat, Mas Gemas. Coach, apa kabar? Wah, luar biasa. Thank you banget nih sudah dari Jogja ya 2 hari lalu ya. Iya, saya dari Jogja, baru pulang dari Jogja. Training sih. Kalau tinggal sih di Jakarta. Tinggal Jakarta. Bekasi. Mantap. Iya. Jadi hari ini saya penasaran banget dengan brand-brand lokal yang memang ternyata bisa cepat dikenal dan berkembangnya juga cukup masif. Iya. Nah, salah satunya adalah Onyx. Waduh. Alhamdulillah nih kalau dikenal. By the way, kalau Onyx itu bisnis lainnya hanya fragrance. Saat ini kita lagi fokus di fragrance. Cuman karena perkembangan zaman akan keluar runtutan-runtutannya sih. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang masih fragrance saja. Oke. Nanti kita bahas soal Onyx ya. Aku pengen denger background Mas Gemas, gimana sih ceritanya sampai bisa jadi pengusaha. Lalu apakah memang dulunya dari keluarga atau gimana gitu pengusaha, ya? Iya. Konglomerat dari mana? Waduh, ya? Amin. Tapi udah telat sih nggak bisa ya. Udah telat. Iya. Background ya. Kalau bicara background, saya orang tua saya itu kerja di salah satu bank swasta di Indonesia gitu kan. Dia kerja udah 30 tahun lah sampai akhirnya kemarin 2018 udah pensiun. Jadi kalau dibilang background, tidak ada background pengusaha di keluarga saya, coach. Itu adalah hal yang harus saya hadapi gitu kan. Cuma karena saya senang bergaul gitu kan, senang bermain. Saya punya teman yang memang bisa dibilang orang ini punya pandangan yang luar biasa lah gitu kan, sehingga dia yang mengajarkan saya masuk ke dunia bisnis gitu loh. Bahwa dulu kan kita ibaratnya kalau masih SMA tuh bingung kan, hidup tuh apa sih, tujuannya apa sih, kayak gitu-gitu kan. Cuman pas tahu orang tuh harus kerja, harus cari duit, ya udah taunya gitu aja. Karena background keluarga rata-rata semuanya pada karir di kantor semua gitu loh, berkarir di kantor. Ada yang di bank, ada yang di Pertamina, seperti itulah pokoknya, berkarir intinya. Profesional ya. Tidak ada yang larinya ke entrepreneurship gitu kan. Oh, kita tuh harus ternyata yang jadi di pikiran saya saat itu ya kerja untuk cari uang. Jadi SMA ada kuliah atau langsung Kuliah di mana? Di BINUS. Di BINUS. Oke. Aku di BINUS angkatan 2014. Asik. Lulus kuliah 2016. Terus telat. Telat, kos aku telat. Setelah lulus kuliah langsung bisnis atau jadi profesional atau bagaimana? Sempat jadi profesional dulu. Aku coba kerja dulu gitu kan, kerja di beberapa perusahaan yang berbeda-beda jenisnya gitu loh. Maksudnya jenisnya dalam artian ada yang corporate besar, ada yang startup, yang perusahaan baru, sama di perusahaan keluarga. Pindah-pindah tuh ya? Perusahaan keluarga orang ya, coach, bukan keluarga saya gitu loh. Jadi saya pas begitu masuk, oh ini keluarga semua nih gitu. Apa sih sebetulnya yang membuat Gemas tidak betah kerja? Kalau dibilang yang tidak betah, pertama itu karena nggak tahu ya, saya kerja tuh nggak pernah lama, coach. Nggak cocok aja gitu komunikasinya sama atasan gitu kan, nggak cocok. Terus ketemu sama teman saya yang tadi saya ceritain ini gitu kan. Terus saya dulunya pernah ikut MLM sama dia. Oke. Gitu kan. Terus saya bilang, ayo dong project lagi apa ya segala macam kayak gitu-gitulah. Akhirnya dari situlah awal mulanya. Oh iya nih harus belajar tentang entrepreneurship. Jadi saya bisa dibilang saya itu learning by doing. Kayak gitu. Jadi kayak dulu kan belum banyak ya praktisi-praktisi yang mengajarkan tentang usaha bagaimana, bisnis bagaimana segala macam gitu kan. Ya dunia digital marketing juga hitungannya belum lama lah, coach ya. Boomingnya gitu betul. Kan. Jadi saat itu tuh belum banyak. Jadi saya kebanyakan tuh learning by doing. Saya nggak tahu harus gimana-gimana, cuman ya
karena tujuan mimpinya adalah pengen berhasil, ya udah itu aja yang saya pegang gitu loh. Jadi banyak tabrak-tabrak, berdarah-darahnya sih seru banget sih coach gitu. Oke. Jadi berapa tahun tuh jadi profesional? 2 tahun kurang 2 2 tahun. Pokoknya saya tuh kerja paling lama tuh paling sebentar lah ya, 3 bulan, terus saya resign, nganggur 2 bulan, ntar dapat kerjaan lagi 3 bulan? 3 bulan. Tuh nggak lulus probation, bukannya nggak lulus tapi malah malah mengeluarkan diri sendiri gitu ya? Karena mungkin bidangnya juga saat itu ya. Aku telemarketing kan. Jadi pernah jadi telemarketing? Pernah coach, pernah jadi telemarketing di salah satu perusahaan asuransi juga gitu kan yang besar. Terus aku masuk setelah 3 bulan tuh kayak itu tuh sebetulnya udah maksain banget coach saya tuh. Kayak ini bukan gue banget gitu loh, karena di depan komputer seharian nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak ke explore gitu lah, template aja kerjanya gitu kan. Akhirnya begitu habis gajian di hari bulan ketiga saya ngundurin diri, besoknya udah nggak masuk lagi. Gitu. Itu karena nggak cocok kerjaannya. Nggak cocok. Pernah jadi apa lagi selain telemarketing? Yang pas di perusahaan keluarga itu aku representatif jadi sales rep. Jualan vakum cleaner. Vakum cleaner. Iya. Jadi aku ke hotel-hotel. Kebetulan aku bagiannya tuh yang jadi kan ada bagian ada industri, ada ke pemerintahan, ada yang bagian kayak hotel, mall kayak gitu-gitu. Nah, aku yang di bagian itu. Jadi aku ke hotel, ke apartemen, ke mall tuh nawarin vacuum cleaner, terus mesin polisher. Demo. Biasanya ketemu dulu kalau orangnya ini baru demo. Kayak gitu. Polisher tuh untuk ini ya, marmer. Iya, marmer betul. Yang di hotel-hotel makanya kenapa lantainya bagus banget ya itu. Di polisher kayak gitu-gitu. Terus terakhir sebelum ke Onyx ya aku kerja di perusahaan startup juga. Aku jual franchise. Jual franchise? Iya, jual franchise. Jadi sales juga. Jadi dunianya telemarketing itu termasuk sales juga ya? Iya, termasuk sales juga. Sales vacuum cleaner. Iya. Sampai jual franchise. Kenapa fragrance? Sebenarnya kalau dibilang sejarahnya gimana? Sejarahnya jatuhnya gimana? Gitu ya. Saat itu kan aku mulai dari 2018 akhir sama teman aku ini untuk ngomongin dia bikin bisnis gitu kan. Bingung gitu loh mau apa gitu loh, karena saat itu brand yang lagi hype-nya itu adalah fashion. Ya. Karena mungkin mudah bikinnya gitu kan. Tahun berapa itu? 2018 akhir. Belum pandemi berarti ya? Belum, jauh sebelum pandemi. 2018 akhir, terus sampai akhirnya. Jadi gini coach, kalau coach ingat zaman sekolah itu suka ada angket. Ya. Angket terganteng, saya nggak pernah menang coach, tapi terwangi saya pasti menang. Oh gitu? Pasti, saya pasti menang angket terwangi gitu loh. Karena saya dari kecil itu kalau misalnya main ke rumah teman aja pas segala macam, saya tuh selalu ngeliat ayah saya. Ayah saya itu ketika dia berangkat ke kantor itu kan wangi, ternyata dia pakai parfum. Nah, kebiasaan itu yang ngebuat saya ketika saya mau main ke rumah tetangga sebelah rumah aja gitu main. Harus wangi. Saya harus wangi pakai parfum. Kebawa lah terus coach sampai sekarang. Iya. Gitu loh, jadi kayak bersih itu nomor 1, wangi itu nomor 1 gitu kan. Setidaknya kan karena kalau misalnya kayak lagi nongkrong terus bau apaan sih nih gitu kan, terus nggak ada teman yang badannya bau, saya kan dicengin nggak sakit hati gitu ya, kayak sedih gitu kan. Jadi dari situlah awalnya. Nah, karena teman saya ingat itulah jadi titik awalnya kita coba bisnis parfum yuk gitu. Mau coba nggak kita bisnis parfum? Kayaknya hidung lu bagus nih, tesnya gitu. Bagus nih gitu. Jadi dari situ awalnya. Jadi karena pengalaman pribadi ya, senang wangi-wangi, senang. Terus terjunnya ke dunia parfum dan itu tidak memikirkan bisnis planning lah. Enggak. Ya jangka panjangnya mau gimana. Belum kepikiran, yang penting sampai suka dulu gitu ya. Suka dulu. Kalau berbicara tentang memulai bisnis, apa sih yang harus kan udah ada pengalaman nih. Iya. Setelah memulai jualan, ada collab, sampai lumayan oke lah terkenal dalam lingkungan fragrance fragrance market udah terkenal nih. Kalau disuruh balik lagi, kesalahan apa yang dilakukan pada saat awal mulai bisnis? Kalau harus ditarik ulang mungkin persiapan kali coach ya. Persiapan saat itu tuh Onyx kalau misalnya di scroll sampai bawah di 2019 pertama kali kita mulai aktif di Instagram. Kebetulan Februari ini coach. Jadi Februari itu kita Onyx ulang tahun yang ke-5. Ulang tahun yang kelima gitu kan. Itu kita seadanya banget. Karena kita pakai modal pribadi coach saat itu. Jadi nggak ada investor, betul-betul kita kan berempat. Tapi di pertengahan jalan satu memutuskan untuk berjalan sendiri, jadi kita sisa bertiga.
Itu pakai uang pribadi. Jadi bener-bener uang yang keluar itu harus sesuai sama uang yang masuk. Jadi harus diperhitungkan sedetail itu. Oke. Jadi mungkin kalau yang pengen saya ulang ya ke situ sih. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang Onyx tuh dari yang begitu aja sampai yang sekarang tuh itu stepnya tuh lumayan panjang. Itu yang pengen saya rubah sih. Panjang ya. Seharusnya bisa lebih cepat dari itu kalau persiapannya lebih bagus. Iya, persiapannya lebih bagus, khususnya di dana sih. Kesalahan-kesalahan apa sih yang terjadi? Yang apa kendala-kendala terbesar apa yang terjadi saat jalanin bisnis? Kendala-kendala terbesar tuh karena saat itu nggak banyak parfum kan Coach, 2019 itu. Jadi kayak sama-sama masih, kalaupun ada pun juga sama-sama masih coba-coba gitu ya. Ya kalau kita kan cobanya cuma maksudnya kayak coba kita pakai cara gaya marketing ini segala macem. Nah itu yang apa namanya, kalau misalnya kayak packaging, kita bicara packaging deh gitu kan. Itu tuh kayak banyak banget, kita pernah Coach beli packaging gitu kan. Itu baru sampai kantor kebanjiran, rusak akhirnya packagingnya. Atau misalnya printing di botolnya itu luntur, kayak gitu-gitu sih. Rugi itu ya? Rugi. Ya karena logikanya kan kita netesin apa misalnya kayak dari pabrik bikin nuangin ada yang tumpah aja itu kan duit kan itu. modal duit gitu benar. Rugi jadi. Benar. So kalau dari sisi pengembangan tim gimana? Kesulitannya apa? Membangun tim. Mungkin nyari yang cocok kali Coach ya dengan gaya marketing kita ya, karena kalau bicara akademis, pinter segala macam kayaknya banyak sih orang pinter di luar, orang pinter tuh banyak gitu kan. Tinggal bagaimana dia bisa beradaptasi di kantor. Makanya saya ketika interview orang Coach saya selalu ngomong kayak nanti kalau sampai kamu keterima, kamu harus oke juga ya, willing juga ya kerja di sini. Jadi jangan sampai kamu tuh cuman karena gue butuh uang gue harus kerja. Karena takutnya dia nggak bisa beradaptasi dengan gayanya kita, dia nggak akan bisa perform gitu loh. Jadinya malah kayak ya udah cuma mengerjakan pekerjaannya aja, selesai terus pulang. Jadi nggak sense of memilikinya tuh nggak ada gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu kita oke kan berarti kita ketemu nih titik tengahnya gitu kan, dari negosiasinya, dari offering gajinya, benefit-benefitnya gitu kan. Nah, harapannya kamu oke, jadi begitu masuk kantor tuh kamu bisa perform. Gitu. Jadi pada saat interview awal itu penting banget untuk menjelaskan si karyawan itu kerja harus ada inisiatif, harus ada kemauan gitu ya. Kayak gitu. Jadi dari awal udah kita udah ngomong itulah kayak gitu. Oke. Jadi kalau nyari karyawan nggak terlalu susah ya. Yang susah nyari yang cocok. Iya, nyari yang cocok benar. Karena kalau yang pintar mah banyak Coach. Yang pintar banyak gitu kan. Cuman kadang aku tuh bukan cuman sekedar ngeliat pintarnya aja, tapi ketika ngobrol nih chemistry-nya ada nggak ya? Karena kan akan kerja bareng. Kita masuk ke dunia parfum sekarang ini kan ada banyak parfum dari luar dan cukup banyak juga parfum lokal. Parfum lokal tuh saingannya banyak gak sih? Sekarang banyak banget Coach. Banyak ya? Sekarang banyak banget. Apa contohnya? Ada Mykonos. Itu kan juga oke ya gitu ya. Savenko, terus MOP punyanya Tasya Farasya kalau nggak salah ya. Jadi banyak, dan aku pribadi pun malah senang sebetulnya. Artinya kan industri ini maju. Gitu kan. Malah kayak apa namanya yang harus kita perangi nih, yang dari luar ini justrunya gitu kan. Betul. Kita konsolidasi lah ibaratnya. Uniqueness Onyx itu apa sih yang disukai oleh customer? Mungkin aroma kali ya, pemilihan aroma. Karena kalau bicara packaging apa semua segala macam, setiap brand pasti punya keunikannya masing-masing gitu kan. Tapi lebih dalamnya lagi, tetap aja orang beli parfum tuh ngeliat aromanya. Oke, misalnya dia beli blind buy gitu, dia beli karena kampanyenya, dia beli karena packagingnya, dia beli karena misalnya FOMO teman-temannya gitu kan pada pakai, kok dia nggak pakai gitu kan. Tapi at the end pasti tetap aja aromanya. Gitu loh. Jadi mungkin kalau ditanya USP-nya selain dari nama-nama setiap varian, itu dari si aromanya ini. Apa aja sih nama-namanya? Apa sih positioning utama dari Onyx? Nah, untuk penamaan ini juga hal yang sangat saya concern juga sih Coach. Bahkan saya pernah sampai untuk launching satu aroma ini udah saya temuin udah lama aromanya. Ketika saya mau launching, saya belum nemu namanya. Akhirnya keundur sampai 1 tahun Coach. Karena saya pengen nama dari setiap variannya Onyx itu harus mudah diingat dan gampang dibayangin gitu loh, kayak oh kenapa namanya ini pantesan karena begini. Contoh kayak FWB.
FWB itu kan bisa dibilang masih best sellernya kita gitu kan. Kalau secara di kehidupan sosial itu kan ada singkatannya coach ya. Tapi sebetulnya kalau dari kita nggak mau nyingkatin ke sana gitu kan, karena kan itu kan konotasinya ada yang bilang negatif, ada yang bilang positif gitu kan. Tapi aku nggak mau ke sana. Tapi yang mau aku jual, kenapa varian ini aku kasih nama FWB? Karena ketika orang berada di dalam hubungan FWB itu kan banyak rasa, banyak feels yang dirasain gitu loh, mau marah. Tapi pinter namanya FWB ada konotasi itu tuh sebetulnya pasti orang berpikirnya itu kan? Iya, pasti mikirnya ke sana memang. Itu kan aku launching di 2020 ya. FWB itu gitu kan. Sampai sekarang masih jadi best seller kita coach gitu kan. Nah, itu tuh karena rasanya ketika orang di FWB itu kan kayak dia mau marah, mau seneng, mau happy. Itu tuh ada semua. Sama ketika kita pakai FWB itu tuh kayak banyak banget kandungan buah-buahnya yang berasa di situ. Jadi itu banyak benefitnya lah. Iya, jadi ada manisnya, ada asemnya, ada kecutnya juga di situ. Sama seperti feels itu kan, ya kan manisnya itu mungkin rasa sayangnya, kangennya gitu kan. Keren nih gitu. Story-nya tuh keren banget. Iya. Jadi itu termasuk story itu ya di dalam. Iya, ada ceritanya. Ada ceritanya di dalam setiap varian gitu. Betul. Hampir semuanya ada ceritanya sih coach, dari varian pertama kita keluar sampai yang sekarang kan mungkin total kalau dihitung ya itu mungkin sudah hampir 40-an kali varian kita keluarin. Cuma balik lagi ketika ini perputarannya tidak ini, artinya kan minat masyarakatnya kurang. Ya ada beberapa yang sudah discontinue. Oke. So jadi sekarang yang top 5 yang paling populer apa aja? FWB, Mexicola, iya. Oke. Gitu. Terus Gratitude itu juga penggabungan antara grateful dan attitude. Jadi aku singkatnya Gratitude gitu kan. Terus Jack and Rose. Ini Titanic tuh. Iya. Seperti Titanic gitu. Itu kan dia itu couple perfume. Jadi dulu ceritanya itu adalah unisex gitu maksudnya. Bukan unisex coach. Jadi dulu ibu saya pernah dapat kado ulang tahun dari bosnya di kantor. Ternyata itu sebuah parfum. Pas di dalam satu package itu memang couple perfume gitu loh. Jadi ada 2 untuk karena untuk pasangannya, untuk dia dan pasangannya. Terinspirasi dari itu akhirnya aku bikinlah Jack Rose ini. Onyx akhirnya bikinlah Jack Rose ini. Gitu. Keren ya. Keren. Iya, sama Senoparty. Kenapa namanya Senoparty? Jadi waktu pas aku ke perfumernya gitu kan dia ngasih banyak base parfumnya gitu kan. Pas cium aromanya ini kayak ya kita tahu lah dulu di daerah Senopati itu tuh banyak banget kafe-kafe gitu kan. Jadi dan aku juga sering kesana gitu loh untuk ya hangout sama teman, ngobrol-ngobrol segala macemnya. Ini aromanya kayak sering banget aku cium gitu loh, mirip-mirip gitu kan di daerah itu. Ya udah, akhirnya aku plesetin aja namanya gitu kan supaya lebih mudah diingat. Itu semua didaftarin Haki ya? Iya. Didaftarin semua. Bisa tuh Jack and Rose tuh bisa. Bisa. Jadi enggak gini coach, aku daftarnya Jack terus daftar lagi Rose. Jadi satu-satu. Gitu. Tapi kan kata-kata umum itu ya? Apa? Bisa ya? Iya, yang penting kan ada dari depannya dulu ada Onyx Fragrance. Gitu. Jadi Onyx Fragrance variannya apa? Misalnya Mexicola. Oke. Gitu. Kalau mitos yang bilang bahwa kalau ngasih parfum itu bisa putus tuh gimana sih? Bener gak sih? Di 2020 kita pernah bikin campaign. Aku nggak tahu sampai ini bener atau enggaknya, tapi dia ngasih bukti foto video. Sayangnya aku nggak nyimpen itu. Dia cerita karena parfum Onyx dia bisa balikan sama istrinya. Wow. Jadi saat itu kita pernah bikin Zodiac. Kita pernah bikin produk namanya Zodiac Edition coach. Jadi iseng lah di kantor gitu kan. Terus kayak ngeliat ternyata selain Zodiac kan memang hal tabu ya. Tapi itu selalu seru untuk dibicarakan gitu kan. Ketika aku buka ramalan Zodiac, ternyata bukan hanya angka aja yang ada keberuntungannya, bukan hanya warna aja, ternyata ada aroma juga ada. Dari situlah berangkatnya, akhirnya aku bikin Zodiac Edition kayak gitu. Nah terus sama timku juga dibuatin kayak kalau misalnya kan Zodiac identik dengan hari ulang tahun segala macam kan, jadi kita bikinin package khususnya kalau memang ini mau buat gift, kita akan bikinin kartunya, nanti ucapannya dari si customer yang beli. Terus kita bikinin kartunya, kita kasih ada coklatnya semua segala macam lah. Intinya ini udah rapi lah, tinggal dibuka tuh udah, dia nggak perlu mikir-mikir bungkusin lagi kayak gitu. Kita kasih, ternyata dia beli itu untuk mantan istrinya.
Terus? Jadi akhirnya terus dia cerita, kita kan dulu jadi kita kan aktif sama followers tuh sering-sering banget menceritakan kayak, karena tagline kita kan Boost Your Day. Jadi dari awal tuh kita tuh selalu bilang bahwa parfum ini tuh pelengkap. Jadi lu harus ngelengkapin supaya kalian tuh menjalani hari itu lebih semangat, lebih pede segala macam kan. Jadi karena dari tagline itu, jadi banyak yang suka cerita ke kita kan tentang pengalaman dia pakai parfum Onyx. Sampai satunya itu yang paling memorable sama saya tuh coach. Jadi dia bilang dari kasih kado itu, akhirnya istrinya mau ketemu lagi, mau ngobrol lagi, ya proses ininya akhirnya mau balikan lagi. Wow. Jadi kalau dari botol, apa alasannya membuat desain botol seperti ini, nggak desain botol kotak seperti parfum pada umumnya? Pengen beda aja sih coach. Berangkat dari pengen ada idenya dari mana? Ya sebetulnya pertama idenya, kalau bicara ide, pertama tuh pengen beda aja gitu kan, nggak pengen yang terlalu kotak-kotak. Yang kedua terus ngelihat bulat tuh kayak analoginya ya, bulat tuh nggak ada sudutnya. Yeah. Jadi kayak lebih fleksibel aja gitu loh. Kayak lebih mau jalan kemana, muter kemana tuh lebih enak, lebih ke fleksibilitasnya aja. Bukannya lebih identik dengan parfum wanita ya kalau bulat-bulat ya? Enggak sih. Nah ini ada hal unik juga sih coach sebetulnya. Yang menurut saya ini sudah dari awal saya tanamkan di semua ketika kita mengedukasi followersnya Onyx ya gitu loh, bahwa parfum itu tuh sebetulnya unisex ya. Betul memang ada aroma maskulin, ada aroma feminim. Yeah. Tapi parfum itu kayak makanan coach. Menurut kita gitu ya, karena ya kalau laki-laki suka aroma feminim, ya kenapa enggak? Toh yang paling penting adalah pakai parfumnya. Begitupun sebaliknya, ketika perempuan pakai parfum aroma maskulin nggak apa-apa juga. Yeah. Gitu loh. Jadi iya benar ada aroma maskulin feminim, cuman kita selalu bilang ini tuh unisex aja kak. Kalau kakak suka aromanya ya silakan pakai. Yang penting kan kakak pakai parfum dan kakak jadi meningkatkan kepercayaan diri kakak nih ketika ketemu orang. Yeah. Kayak gitu. Keren. Jadi lebih ke situnya. Ini manis-manis ya wanginya. Iya. Aromanya aroma sweet. Oh nih bento nih. Itu juga bento. Bau Hotman Paris. Nah. Bener. Hah? Bener? Betul. Menariknya ya kenapa kita kasih nama Call Me Bento? Ya mungkin kau tahu lah ada lagu dari legend kita kan. Kenapa? Iya, karena kan ada lagu legend yang ibaratnya lagu Bento ya coach ya. Itu kan menggambarkan seorang bos yang old money banget gitu, yang ruangannya tuh kayu-kayu. Ini bau Playboy nih. Yang mana coach? Seduk Iya, tres. Sedak Tris. Nah, itu kuat vanilanya. Playboy. Gitu lah, makanya kita kasih nama Bento karena rumahnya begitu. Facebook Fashion. Ininya banyak ya. Variannya ya. Banyak. Kenapa bikin begitu banyak varian? Apakah itu karena faktor percobaan atau gimana? Itu kan mahal ya. Iya. Kalau kita harus buat terus. Betul. Ya sebetulnya pertama mungkin bisa dibilang itu juga percobaan coach. Saya pengen tahu apa sih yang disukain gitu kan. Karena ya balik lagi saya berangkatnya kan dari sini kan nggak banyak ilmu yang saya punya gitu loh. Okay. Akhirnya ketika ini saya yakin ini enak nih, pasti orang ini gitu kan. Saya ini enak nih, ini enak nih gitu kan. Kayak coba di ini terus ya udah kita launching, kita cari tahu gitu loh. Mana yang enak. Bahkan kayak misalnya gini, kayak Gratitude ini kan laku banget di online, gitu kan. Ketika kita bikin aktivasi offline, misalnya kita ikut suatu event, terkadang yang produk yang kecil-kecil ini kayak Freshbook, Sedak Tris itu malah lebih laku coach. Oh. Kayak gitu. Jadi kayak saya ngeliat kayak ada dua pasar online sama pasar offline. Kayak gitu. Pasar online dia tidak mencium aromanya tapi mungkin melihat ceritanya. Betul. Kayak kemasannya. Begitu offline dia ngelihat gitu kan, banyak banget kok, ada beberapa produk yang tadinya udah saya mau suntik mati coach, kayak lu nggak ini loh gitu kan. Ya kita harus mengakui itu kan coach gitu kan, daripada itu costnya kebuang gitu kan. Ternyata begitu kita bikin aktivasi offline atau kita ikut ke event-event offline, itu produk malah yang duluan habis coach dibandingkan yang lain. Oke. Jadi nggak jadi dimatiin dong ya? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ternyata ada pecintanya gitu kan. Oke. Sekarang kita geser cerita ke marketing ya. Iya. Menjual produk yang harus dicoba untuk suka di online itu kan nggak mudah. Iya. Apa sih kuncinya atau pada saat launching
bagaimana awalnya memperkenalkan produk fragrance ini sampai akhirnya orang bisa percaya. Oke. Iya, pertama kalau kita biasa itu kan dari penamaan variannya coach. Tadi yang saya cerita. Jadi dari situ, berangkatnya dari situ sehingga tim marketing itu akan bikin meluaskan lagi ceritanya gitu loh. Jadi si pembeli akan melihat, oh namanya ini karena aromanya tuh mengingatkan kita akan sesuatu. Karena parfum tuh udah pasti memorable. Itu hubungannya tuh ke psikologis. Gitu loh. Kenapa kita harus pakai parfum ya karena itu. Kayak mungkin banyak sebagian orang yang ngerasain kayak ketika kita menghirup aroma sesuatu, kita langsung kayak flashback ke suatu hal memorable gitu kan. Jadi pastiin parfum yang dipakai tuh harus memorable gitu loh. Jadi nah dari situlah saya berangkatnya gitu kan. Makanya kenapa ada namanya kan varian pertama tuh dulu ada Versailles, ada Fresh Book Passion sama ini. Kok lupa sih apa satu lagi? Chillin' Baby. Gitu. Nah, kenapa Versailles gitu? Karena aromanya tuh aroma bunga yang kuat, aroma bunga-bunganya, dan itu tuh kayak ketika kita mencium itu tuh kayak lagi di taman bunga gitu loh coach. Jadi aku cari tahu taman bunga apa nih gitu-gitu kan, ternyata di Prancis. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi kayak saya harus ke sana sih membuktikan gitu kan. Itu ada taman bunga, salah satunya ada namanya ada Versailles itu. Akhirnya aku kasih nama itu. Terus yang kedua ada Fresh Book Passion yang tadi coach sudah cium. Itu karena aromanya itu seperti aroma buku baru coach. Jadi kalau misalnya kayak kita beli buku atau buku-buku lama yang di perpustakaan tua gitu kan, kita ambil bukunya terus kita cium bagian gitu kan. Nah, aromanya kayak gitu. Lalu yang Chillin' Baby itu karena baunya tuh kayak bau bayi orang kaya kali ya. Yang sabunnya tuh nggak bisa didapatkan di toko-toko tertentu gitu. Hanya ada di toko-toko tertentu gitu kan, yang baunya tuh fresh, seger gitu kan, berbayi abis mandi deh. Terus dia udah abis mandi, dipakein baju, pakein kolonnya gitu kan, digendong terus dicium-cium lah, kayak gitu tuh seger ya ibaratnya. Jadi dari situ aku berangkatnya karena aku tahu bahwa parfum itu berhubungan erat dengan memorable. Kayak gitu. Prosesnya gimana sih untuk bisa membuat orang mengenal brand Onyx? Prosesnya gimana? Prosesnya iya, kita melakukan hal-hal yang dulu digital marketing si brand itu lakukan gitu loh. Iklan, endorsement. Sebetulnya masih sama sih. Seberapa besar sih pengaruh endorsement? Bisa kalau untuk produk UKM gitu. Ini kan awalnya kan masih UKM ya. Iya. Endorsement tuh bakalan bagus, bakalan works kalau ke KOL yang tepat. KOL yang tepat. Jadi gini, jangan lihat KOL-nya, tapi lihat siapa audiensnya. Siapa audiensnya? Ya, siapa audiens dari KOL tersebut? Apakah dia cocok sama produk kita atau tidak? Itu dulu aja. Nanti dari situ baru kita campaign-nya, ceritanya apa yang mau diangkat kayak gitu-gitu. Tapi minimal itu dulu aja. Karena kalau misalnya audiensnya nggak cocok, walaupun kita suka sama KOL tersebut nih, tokoh misalnya kita tuh suka sama tokoh ini gitu kan, gue ngefans banget sama orang ini. Misalnya dia ganteng banget gitu, atau dia cantik banget, kita ngefans sama dia. Tapi audiensnya dia itu bukan orang-orang yang akan pakai produk kita. Nah, itu yang kadang-kadang suka bikin, kalau bahasa anak-anak marketing kan boncos ya coach. Iya. Yang bikin boncos kayak gitu. Oke. Jadi kita harus tahu dulu sih audiensnya itu dulu. Jadi iklan, KOL. KOL. Kalau dulu kan ada Buspos, sampai sekarang masih ada sih Buspos. Terus Meta Ads. Event offline dengan online saat ini mana yang lebih besar efeknya? Dua-duanya harus berjalan sih. Oh, dua-duanya harus jalan. Kalau menurut saya. Ada cabang nggak? Udah ada offline store nggak? Ada di beberapa, kita kerjasama. Kita kerjasama sama beberapa GT gitu kan, kayak ada yang di besarnya di Jakarta sampai ke Jawa lah, Jawa, Sumatera, Manado kayak gitu-gitu. Bahkan yang ke luar negeri juga ada coach. Di luar negeri? Dia minta jadi distributor kita. Cuman kitanya belum sanggup. Jadi kayak masih nanti dulu deh gitu. Oke. Jadi kan persaingan fragrance di Indonesia kan cukup cukup banyak. Iya coach. Positioning dari Onyx ini masuk kategori yang di bawah, di tengah, atau di atas? Dari awal kita fokusnya di tengah sih coach. Di tengah? Iya. Jadi secara harga, ini harganya berapa? Ini sebetulnya ini kemurahan sih gitu. Ini 99.000. Oh, di bawah 100. Iya, agak kemurahan gitu kan. Cuman kita bikin buat orang-orang yang memang pengen coba dulu, nggak apa-apa. Kayak gitu-gitu. Jadi nggak terlalu, kalau bisa dibilang ini nggak ngambil untung gede di sini.
Bukannya fragrance itu untungnya bisa berpuluh-puluh kali lipat? Karena dasar yang kita pakai aja udah mahal, Coach. Oh. Karena gini, ya aku nggak mau. Jadi ini perfume ya, bukan eau de cologne ya? Itu kan kalau kita bicara itu tuh sebetulnya kalau kita. Bedanya apa sih? Gini, dari yang aku cari tahu, dari yang aku searching gitu, itu tuh tergantung cuaca, tergantung iklim, Coach, sebetulnya pemakaiannya. Jadi kalau misalnya kayak di Cologne itu mungkin kayak kamu kita habis mandi mau di rumah aja atau mau tidur. Oke. Kayak gitu. Terus body mist itu mungkin untuk kita lagi musim dingin karena dia kan baunya nggak terlalu strong ya. Iya. Nah kalau EDP itu untuk musim panas karena dia butuh konsentrasi yang lebih tinggi supaya nggak kalah sama sinar matahari. Iya. Itu yang saya Jadi pelajari itu. lebih kental ya konsentratnya ya. Makanya kenapa banyak lokal brand di sini yang fokusnya ke EDP ya karena iklim di Indo kan mau musim hujan kayak musim apa kayak tetap panas aja terus. panas terus. Iya. Gitu itu yang paling cocok kayak gitu walaupun dari secara pemakaiannya jenisnya saya pelajari itu tergantung cuaca sama occasion. Oke. Kayak gitu. Dari tahun 2022 ke 2023 tumbuh nggak? Tumbuh, Coach. Tumbuh. Jadi marketnya sedang bagus-bagusnya ya. Jadi dari 2019 kita start jualan sampai sekarang 2024 alhamdulillahnya tuh terus tumbuh. Karyawan berapa sekarang? 54 orang. 54 orang. Iya. Oh, nggak banyak ya? Iya. Malah ini baru banyak, Coach. Tadinya sedikit banget. Oh. Tadi itu jadi gini aku baru sadar bahwa ini organisasi di kantor ini harus dilebarin. Itu menjelang akhir tahun 2023 deh. Gitu. Jadi baru dari situ kita start untuk mulai ini harus diperbanyak timnya. Karena pertama offline sudah makin merajalela. Yeah. Jadi bukan cuma online aja kan, Coach, gitu. Dan kita harus survive di situ. Dan itu harus ada yang ngurusin, harus fokus, harus tepat. Gitu loh, bahasanya harus tepat gitu kan. Jadi kayaknya nih tim harus diperluas. Jadi akhir 2023 nambah. Dulu tuh di 2023 tuh paling cuman 20-an, Coach. Jadi sampai 2024 Februari ini itu sekarang udah 54, penambahannya hampir setengahnya lebih. Seberapa agresif marketing kalau untuk bisa mencapai sampai ke levelnya Onyx? Kalau itu gini, Coach, kadang tuh program marketing yang kecil aja kalau itu tepat itu tuh kembalinya tuh bisa berkali-kali lipat. Dampaknya bisa berkali-kali lipat gitu loh. Jadi agak sulit kalau kita mau mengelompokkan itu menurut saya gitu kan. Jadi terkadang kita juga kayak kita misalnya kita nyebar jala ikan gitu kan, dari sekian banyak ikan yang ketangkep pasti ada 1-2 yang ikannya tuh gede banget. Nah itu sama aja yang kita rasain ketika melakukan itu. Yang paling penting adalah itu dilakukan terus. Gitu. Tapi ngegulungnya kapan itu sulit menghitungnya. Berarti marketing itu nggak pernah boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Dan nggak pernah boleh monoton ya. Nggak boleh monoton. Betul. Oh, satu ini terus harus berevolusi atau mungkin banyak variasi. Nanti siapa yang kena dia akan boom gitu ya. Biasanya sih variasi dulu sih, Coach, di awal. Oke. Kita harus bervariasi dulu untuk tahu mana yang cocok gitu kan dari situ. Nah, itu baru nanti dari situ biar nggak kebanyakan boncosnya, Coach. Kayak gitu. Jadi variasi dulu dicoba-coba, mana yang works itu nanti baru difokuskan. Kayak gitu. Dan yang nggak works pun juga jangan ditinggalkan. Kita harus evaluasi juga gitu loh, lihat ini nggak worksnya di mana ya. Makanya aku selalu ngomong ke tim di kantor tuh nggak apa-apa salah. Yang penting kamu tahu salahnya di mana. Yang bahaya itu kan kalau kamu salah kamu nggak tahu kalau kamu itu salah. Bikin kesalahan. Iya gitu kan. Jadi nggak apa-apa salah. Yang penting saya tahu kesalahannya di mana. Terus sama-sama kita perbaiki supaya itu nggak keulang lagi. Kayak gitu. Wah, ini leader yang keren. Alhamdulillah. Banyak orang nggak mau. Iya. Jangan sampai bikin kesalahan Wah, itu ketakutan ya. Orang juga nggak berani coba. Iya, tapi kalau keseringan salah sih ya repot bakal juga sih, Coach, gitu kan. Kalau cuma kan rata-rata kan karena banyak orang baru gitu-gitu kan ya, kesalahan tuh pasti ditemukan lah. Kesalahan kan juga bagian dari pembelajaran ya, Coach. Jadi nggak apa-apa, yang penting kamu harus tahu salah kamu itu di mana. Kayak gitu sih, Coach. Jadi secara online ada yang general trade, ada GT ya, general trade. Berarti mereka kayak reseller lah. Tapi bukan dong, distributor ya. Distributor. Jadi mereka punya toko-toko, perfume kita akan ada di sana. Iya. Kalau reseller jalan nggak? Reseller enggak. Dulu enggak gitu. Cuman sekarang kita udah mulai buka, tapi kita yang milih juga. Karena pertama, Coach, dulu aku kan namanya begini kan bergaul ya, Coach, sama brand. Teman-teman aku banyak yang punya brand skincare apa segala macam gitu kan.
ada aja masalah-masalahnya gitu loh dari reseller yang mungkin pelayanan yang nggak baik sehingga berdampak. Nah, Onyx sangat menjaga itu. Oke. Jadi menurut kita menurut Onyx gitu ya, kepuasan pelayanan semua segala macam itu adalah penting. Berarti pernah menjalankan reseller juga? Enggak, akhirnya enggak pernah. Oke. Iya paling kayak kalau sekarang istilahnya just tipper. Sekarang istilahnya Just tipper gitu kan. Itu pun juga dia kan udah beli duluan ya, udah tahu pasarnya mau beli berapa yang dia beli gitu kan. Hanya tinggal ya nitip aja terus dikirim gitu kan. Nah, kalau bicara reseller yang ya kayak banyak deh gitu kan sekarang reseller gitu kan. Atau kayak biar ngebuang produk aja gitu, biar keluar aja dari kantor, tapi kan mati di dia gitu kan, kasihan juga gitu loh. Ya memang perilakunya beda ya. Kalau just tip itu dia sudah dapat ordernya. Betul. Dia beliin. Titip. Kalau reseller dia numpuk. Dia nyetok dulu numpuk. Dia gitu nyetok, kan. Dia berharap. Pakai gambling tuh. Iya. Ini bakal laku nih, ini nggak laku. Wah, nanti terus dia coba comot-comotin konten gitu kan. Ngambilin konten jualan, pasang iklan. Betul. Ya belum tentu laku. Habis nggak laku minta retur gitu. Takutnya nanti produknya juga jadi nggak penyimpanannya dia, takutnya ini nggak sesuai, nanti aromanya berubah, jadi terlalu rumit lah coach. Intinya kenapa nggak Onyx belum buka, karena kita melihat resiko ke sana dan kita sangat menjaga kualitas dan pelayanan. Makanya kita ngejaga kayaknya di kita aja deh gitu. Bagaimana Onyx menjaga relationship dengan customer? Karena berarti direct to consumer kan rata-rata. Iya. Gimana caranya bangun relasi dengan mereka? Ya kalau dulu kita bikin program coach. Jadi gini, saat itu kan Onyx itu besar pada saat pasar online tuh lagi gila-gilanya, saat pandemi coach gitu loh. Jadi terus begitu pandemi mulai longgar, kan event-event offline udah mulai ada lagi tuh coach gitu-gitu kan. Sampai akhirnya kita kepikiran seru kali ya sesekali kita coba nih masuk ke pasar offline gitu kan. Tapi kita nggak mau cuma jualan aja. Oke. Kita harus ada experience-nya. Gitu loh. Sampai apa akhirnya experience-nya? Nah, kita bikin fragrance class. Fragrance class. Iya. Gitu loh. Jadi bukan yang membuat orang yang tadinya nggak bisa jadi jago banget. Bukan ke situ fokusnya. Tapi fokusnya lebih kepada experience dia nyampurin aroma-aroma. Kan happy orang kan coach gitu loh. Itu kan hal baru. Itu sudah kita lakukan dari 2020. Dari 2020 udah kita lakuin gitu kan. Jadi kita total udah 4-5 kali lah, 6 kali gitu sampai 2023 gitu kan bikin event itu. Jadi kita undang beberapa. Jadi pertama kita ya kalian mau daftar silakan daftar gitu kan, kita pilih, dia datang, kita siapin semua aromanya gitu kan, dan dia coba kita kenalin, ini loh ada top notes, ini ada middle notes, ini ada base notes, campurannya sekian tetes, jadi experience itunya tuh yang dia ngerasain gitu loh sebagai seorang perfumer, karena mungkin profesi perfumer di Indonesia juga masih hal yang sedikit ya coach ya. Iya. Kayak gitu loh. Jadi di mana ya, di Dubai saya pernah lihat di TikTok ya. Iya. Di TikTok yang dia cium aroma apa? Iya. Terus dia bikin. Dia bikin. Ini bayi saya nih, saya kangen sama bayi saya. Dia bikin aroma sama seperti itu. Oh, itu berarti hidungnya udah karena kan level dewa tuh ya. Sekolahnya aja kan sama aja kayak sertifikat lidah coach, itu mahal banget loh. Hidung. Kayak misalnya kayak kita mungkin barista kopi ya. Itu kan dia sekolah lidah gitu kan. Terus kayak misalnya kayak asin aja tuh, asin tuh ada asin kemana. Nah, hidung juga ternyata seperti itu coach. Dan parfum itu tuh gabungan dari jutaan variabel dijadiin satu. Gila ya. Bahkan coach tahu nggak, kambing bandot itu dipakai loh coach. Apanya? Aromanya. Baunya? Iya. Serius? Iya, aroma kambing bandot. Terus mohon maaf coach, kotoran luwak. Iya. Itu dipakai untuk parfum. Jadi kan aroma notes tuh banyak banget coach. Notes itu banyak banget gitu kan. Sifatnya tuh bukan sebagai yang utama. Misalnya kayak kita bilang nih di top notes-nya ada jasmine, ada ini segala macam. Jadi nggak harus aroma wangi-wangian yang ini ya? Belum tentu. Jasmine itu fungsinya sebagai ujung tombaknya. Bisa aja ada jasmine itu tuh fungsinya untuk penguat aroma lain. Kayak tadi yang saya bilang kotoran binatang luwak. Yeah. Itu sifatnya untuk mengikat aroma-aroma di top notes supaya lebih kuat lagi, menguatkan aromanya. Tapi kalau misalnya coach cium secara ininya nggak kecium. Iya, bau banget coach. Oh, aslinya? Iya, bau banget. Wah, gila. Tapi itu dipakai, tapi dikit banget. Tapi kan walaupun dikit ya ada kan dia di kandungan parfum. Iya, benar. Sadis ya. Sadis ya. Kayak gitu coach. Jadi memang ya itulah seninya gitu kan.
Kalau pakai parfum itu ada seninya nggak sih? Ada caranya nggak supaya wanginya lama? Yang pertama pasti parfumnya harus tepat, itu udah pasti. Kalau misalnya bicara harus pakai di mana? Nah, gitu. kalau misalnya itu yang penting pakai setelah mandi. Pakai setelah mandi. Jadi mandi dulu, jangan nggak pakai. Oh iya. Jangan pakai parfum dulu gitu kan. Jadi setelah dia mandi masih fresh-freshnya gitu kan. Biasanya kan lebih baik lagi dibantu dengan lotion biar lembab. Oh. Karena lembabnya itu yang bisa ngunci. Gitu lah. Yang bisa Jadi ngunci pakai si aromanya lotion. itu. Iya, dan kan kalau itu kan di titik-titik bernadi ya. Titik-titik Bernadi. bernadi. Minimal itu aja deh. Kayak gitu-gitu dulu aja. Tapi kalau misalnya memang yang kalau kayak saya sih bisa sosot gitu Oh. Udah mandi. jualan parfum soalnya. Iya. Tinggal ambil di kantor. Kayak gitu. Oke. Seru coach kalau bicara kayak banyak fakta-fakta unik yang dari Iya, parfum. nggak sangka ya. aroma Ternyata itu kotoran yang bau banget bisa jadi parfum. Iya, dan tadi kan saya bilang ya coach ya, kalau misalnya parfum itu rekat dengan memori, dengan pikiran di otak. Nah, secara psikologi pun ketika kita terlalu sering pakai itu parfum, lama-lama kita nggak akan bisa nyium aromanya lagi. Bener. Jadi dia harus ganti ya. Bukan harus ganti. Lebih kemana ya? Otak kita udah kenal sama aromanya. Jadi dia tidak akan mengirimkan pesan bahwa ini bau apa ya. Oh. Padahal kan parfum loh. Ya udah, jadi gue nggak perlu dirasa penasaran lagi. Gitu coach. Oke. Dan setiap orang itu punya aroma kulit berbeda-beda. Misal kita sama-sama pakai ini Facebook Passion. Saya pakai, coach pakai, tempel di kulit. Outputnya akan beda. Karena saya punya aroma tubuh saya sendiri, coach Tom juga punya aroma tubuh sendiri. Kecampur sama ini. Nah itu juga gitu. Akan menimbulkan aroma yang berbeda. Ya, makanya itu aja sudah bisa menciptakan uniqueness sendiri ya. Iya, betul. Terus kayak misalnya kalau misalnya kita ngomong yang lebih detail lagi gitu, ketika kita bikin perfume pure bibit, terus si perfumer kasih ke saya dan kasih ke coach Tom, output saya dan outputnya coach Tom itu juga beda. Karena cara otak kita mengenali aromanya itu juga beda-beda. Jadi misalnya ini kuat di jasmine-nya, tapi coach Tom bilang enggak, ini blueberry. Itu bisa begitu coach. Dan perfumer pasti cuma ketawa doang. Oh gitu ya. Itu persepsi juga ya. Persepsi. Karena jadi pengenalan kita di otak tuh kayak ya yang kuatnya jasmine di otak saya, tapi di coach Tom itu blueberry-nya misalnya. Dan nggak salah, itulah uniknya. Iya. Uniknya itu di situ coach. Kayak gitu. Oke. Kalau ada parfum dari luar, Iya. ditiru, itu ada hukumnya nggak? Kalau saya ngobrol Kan nyari banyak tahu tuh ya orang-orang yang iya, bikin iya. parfum Iya. eternity. Iya. Dupe lah ya istilahnya. Bulgari. Dupe. Si parfum dari luar negeri itu ketika dia nge-build sesuatu, dia tuh sudah pakai kandungan-kandungan yang memang sudah dipatenkan. Oke. Jadi dupe ini itu nggak akan pernah mencapai kemiripan yang 100%. Oke. Maksimal hanya 80%. Tapi penghubungnya adalah inspirasi. Jadi nggak salah gitu loh. Oke. Menurut kita nggak penghubungnya inspirasi. Ya, terinspirasi. Jadi kita terinspirasi dari oleh aroma ini. Chanel. Iya, gitu ya. misalnya kayak gitu. Tapi dia nggak mungkin bisa mirip. Nggak mungkin, karena pertama itu kan rahasia si Chanel-nya kan. Iya. Jadi tidak mungkin dibuka. Terus materialnya pun juga yang digunakan juga berbeda-beda. Karena material itu kan banyak ya coach ya. Dan itu juga balik lagi harga-harganya juga beda. Contoh, let's say misalnya kayak gini. Kayak kita misalnya beli mobil harga 500 juta sama mobil harga 200 juta, pasti rasanya kan beda. Iya. Nah itu sama aja sih, kayak gitu. 2024 plannya apa untuk Onyx? 2024 plannya, kita pengen ngegedein lagi pasar-pasar kita yang belum terjamak wilayah-wilayahnya gitu ya. Kayak selain Jawa kita mau ke Sumatera, kita mau ke Sulawesi, ke semua lah gitu loh. Jadi kita punya tagline coach, Boost Your Day itu pengen kita bener-bener lebih digembangkan lagi. Biar tahu bahwa lu harus pakai parfum. Percaya deh kalau lu pakai parfum, lu mau ngapain aja tuh lu pasti percaya diri. Ketemu orang, ketemu pacar, ketemu keluarga, ketemu calon mertua. Dan ya sebetulnya edukasinya itu kan orang Indo mungkin belum jadi hal yang wajar ya pakai parfum gitu kan. Karena kalau orang di luar negeri aja yang saya cari tahu, yang saya dapat ilmunya itu satu orang parfum bisa ada 4 coach. Dia pakai untuk ke kantor, dia pakai untuk ketemu untuk pesta beda, untuk pesta sendiri untuk di segala macam. Jadi punya parfum lebih dari satu itu tuh hal yang lumrah sebetulnya. Karena ya itu dia parfum yang untuk daily gitu-gitu kan. Kayak ini coach wangi yang Call Me Bento. Iya. Menurut saya ini nggak cocok untuk harian. Too strong.
Tapi kalau untuk special occasion, misal kita mau dinner sama, misalnya diundang sama bos gitu, atau misalnya kita mau datang ke acara party, private party segala macam, itu cocok, gitu loh. Jadi makanya balik lagi ke yang tadi, perbedaan antara itu semua, yaitu lebih ke kan ada juga kan occasion selain cuaca, occasion juga. Jadi wajar satu orang punya lebih dari satu varian parfum. Pesannya apa buat teman-teman yang sekarang memulai bisnis dan banyak yang bilang wah 2024 tambah jelek di tahun dibanding 2023, termasuk beberapa teman-teman yang punya bisnis fashion ya. Iya. Apa kira-kira pesannya? Lebih kayak ya sebenarnya jangan sampai berhenti ini sih, jangan sampai berhenti berprosesnya sih coach. Karena pengalaman saya coach ya, saya bukan, tadi kan kita udah ngebahas di awal, saya bukan orang yang berangkat dari background seorang entrepreneur. Cuman saya memaksa diri saya untuk menjalani itu, dan saya nggak pernah ngerasa gagal karena saya nggak pernah berhenti, gitu loh. Jadi itu tadi yang saya, jadi kayak lebih ya udah, kalau misalnya pasarnya lagi ini segala macam, artinya mungkin lo harus cooling down sebentar, pikirin lagi harus kayak gimana gitu loh. Tapi jangan berhenti, gitu loh. Jadi pikirin lagi caranya bagaimana nih untuk masuk ke pasar. Mungkin ada hal yang salah yang tidak terdeteksi, atau kitanya yang idealis banget nih, nggak mau belajar hal baru. Kan itu bisa jadi faktor juga, karena sepengalaman saya selama 5 tahun ada di Onyx ini, ya masalahnya sih berkutatnya di situ aja kok. Jadi pasar tuh juga akan ada jenuhnya. Oke. Nah kita sebagai pemilik brand jangan sampai jenuh juga. Bahaya, kitanya harus bisa lebih fresh. Justru kita yang bisa ngebuat pasar tuh lebih fresh lagi. Gimana Gemas bikin mendapatkan inspirasi? Gimana caranya bisa terus-menerus terinspirasi dan nggak berhenti? Jujur pertama kan dengan hadirnya kompetitor. Dengan hadirnya kompetitor itu memberikan semangat yang ngebuat saya nggak mau berhenti gitu kan. Dan saya happy, bukannya saya nggak suka, saya happy dengan adanya kompetitor, karena jadi bisa belajar. Industri parfum jadi seru gitu kan. Semoga persaingan industri parfum itu akan baik-baik saja dan kita tidak salah bersaing nih, gitu loh. Malah yang harus disaingkan kan bukan si lokal, kita sama lokal, kita sama mau ngangkat. Industri parfum lokal tuh harus naik, dia harus punya nama gitu loh. Nah jadi kayak ya harus lebih ini aja, lebih lebih bisa bekerja sama lah. Gitu. Sukses itu apa sih definisinya Gemas? Sukses itu sebenarnya perjalanan coach kalau menurut saya. Jadi sukses itu bukan apa hasilnya, tapi perjalanannya. Kayak misalnya kayak kita mau ke Bandung, ya kalau sampai Bandung berarti berhasil kan? Apa yang bikin berhasil ya karena kita jalan, kita nggak berhenti. Kalau misalnya kita berhenti di Purwakarta, misalnya makan sate Marangi gitu, terus depannya ada hotel, udah nginep sini aja dia, habis itu pulang lagi, ya kan nggak tujuannya nggak nyampe gitu kan. Jadi apa goalsnya dan kita berjalan sampai ke sana gitu. Perjalanan itulah yang menurut saya itu sukses. Penting nggak punya mentor dalam bisnis? Penting karena itu tadi coach, ketika kita jenuh, peran mentor itu penting gitu kan. Misalnya kayak coach, kita ngopi yuk gitu, nggak usah ngomongin bisnis lah, kopi aja nyantai gitu kan. Nanti kan dari obrolan itu, ketika kita udah ngobrol sama coach gitu kan, ngobrol sama mentor gitu kan, terus kita kayak lebih happy, lebih tenang, baru kita bisa ngobrol bisnis lagi. Gue lagi begini nih, stuck nih, apa ya enak ya, programnya apa ya, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya orang harus punya mentor, harus punya inspirasi, biar dia punya hal yang dikejar. Karena kalau dia nggak punya hal yang dikejar, ya kayak gini deh, kita misalnya sekarang kan lari itu, running lagi booming banget ya coach, jadi gaya hidup sekarang ya. Kalau nggak punya track, bingung kan apa yang dikejar. Let's say misalnya kayak gue mau muterin GBK 5 kali, ya udah dia 5 kali muter. Jadi kalau pertanyaannya perlukah ada mentor? Perlu. Mentor, inspirator yang inspirasi yang memang bisa memberikan kita semangat, menurut saya itu perlu banget. Ada nggak inspirator, mentor yang benar-benar merubah pikiran Mas Gemas? Kalau saya, mentor tuh teman saya sendiri coach, yang ngajak saya untuk berkecimpung di dunia entrepreneur ini gitu kan. Karena dia yang ngebuka saya gitu kan, bener-bener kayak nge-support saya gitu loh, dari saya yang learning by doing kan. Learning by doing itu berarti banyak salahnya kan coach. Nah itu dia yang ini, jangan dia bisa saya bilang dia adalah mentor saya. Karena dari SMA ini orang mau udah kelihatan bakatnya. Saya teman SMA-nya, saya sama dia satu SMA gitu kan. Itu di SMA itu ada yang namanya kegiatan-kegiatan coach, kayak pensi semua segala macem. Itu semuanya ada di angkatan saya doang, dan dia ketuanya. Jadi dari situ saya menaruh respect besar ke teman saya ini gitu. Berarti sekarang Onyx masih bootstrap,
uang sendiri atau masih sudah ada investor? Masih bootstrap. Jadi kalau ada investor masuk mau nggak? Nah sekarang tuh kita lagi di persimpangan sebetulnya Coach gitu kan. Karena kan ya banyak lah cara kita membesarkan ini kan. Jadi kita masih, karena kita bertiga, jadi kita masih cari mana yang cocok nih untuk Onyx gitu. Jadi tapi ada yang nawarin ya? Udah banyak Coach yang masuk. Ya? Udah banyak yang masuk. Bahkan sampai kayak dia mau bantuin kita untuk buka di Amerika. Belum ada pasarnya. Saya yang bikinin pasarnya. Yang penting kamu mau dulu. Itu juga unik loh Coach. Jadi waktu itu kita lagi ikut pameran kecantikan kan sekarang udah banyak banget Coach. Banyak brand tuh di sana gitu kan. Tapi dia datang ke kita. Saya suka deh dengan cara kamu, dengan produknya semua segala macem. Saya bisa ngelingin kamu ke luar kayak gitu-gitu kan. Cuma balik lagi, itu kan harus dipersiapkan ya. Nggak bisa main asal. Jadi kayak nanti dulu deh. Saya nguatin dulu. Jadi kalau dalam analisis SWOT, strength itu kan dari dalam. Dalamin lagi saya kuatin dulu Coach. Takutnya nanti nggak mengecewakan. Gitu. Wah, keren. Kalau dari segi manajemen, sistemasi itu seberapa penting? Sistem itu sangat penting ketika organisasi sudah semakin besar. Karena ketika organisasi itu kecil, itu kan kita masih gampang mantaunya gitu kan. Jadi kita harus, kalau menurut saya, kita harus memandang sistem sebagai alat untuk mempermudah kita dalam mengontrol si banyak orang ini. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting sistem, penting banget Coach, apalagi ketika organisasi itu sudah membesar. Jadi kita harus pakai sistem, dan itu kan bisa mempercepat pekerjaan kan. Kayak gitu. Keren. Mas, thank you banget. Iya, Coach. Dan wah, seru banget ternyata ya sejarahnya. Saya juga amazed banget sih Coach, diundang sama Coach Tom ke sini kan. Saya suka lihat potongan-potongan video Coach di TikTok kan, dari ini segala macem, terus kayak ini orang-orang besar semua gitu kan. Saya siapa gitu kan? Orang besar ini. Enggak lah, ini Coach. Pokoknya yang duduk ini kursi panas ya. Emang ini, sini kayaknya punggung saya agak keringetan nih. kursi keramat ini. Terima kasih loh Coach. Thank you so much. Dikasih kesempatan untuk hadir ke sini. Bisa belajar banyak. Dan teman-teman, Anda belajar apa? Komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.